Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer on dulu bahwa keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Eh, Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu dukung ini berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini selalu berkembang dari hari ke hari. Teman-teman, seperti biasa kita coba buka dulu pantauan kita untuk saham-saham wishlist kita. Mungkin akan kita bahas setelah review sejenak terkait dengan IHSG ya teman-teman ya. IHSG kembali menguji area 6180-nya secara Fibonacci, belum berhasil berada di atasnya. Mungkin sempat naik tadi, tapi untuk secara closingnya di bawah sedikit ya, tipis nih ya, meskipun hari ini menguat 0,18%, 6857 ya, sedangkan Fibonacci-nya di 6861 ya, target kita untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin bisa menguji ke area EMA 20 dan EMA 100-nya ya, mungkin di area 6883 teman-teman pergerakan ISG. Secara masih sudah mulai melandai ya. SAR Sosik sudah ada golden cross dan sudah fix ya nih, ada golden cross nih, tuh sudah golden cross ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Oke, itu sekilas untuk ISG. Untuk perdagangan besok hari Jumat agak be careful ya, karena biasanya Jumat sedikit tegang biasanya ya, karena akhir minggu, kemudian ya itu ya, perdagangan biasanya cenderung sepi, cenderung ya. Oke, untuk beberapa saham yang jadi review kita, yang pertama mungkin dari sektor batubara ya, ada PTBA hari ini menguat ya, kalau kita tidak salah ya, menguat 4000, angka psikologisnya tertahan di 4000 ya, menguat, bentuk hammer nih ya, cukup menarik pergerakan PTBA. Untuk pergerakan EMA nya sudah mau golden cross antara EMA 20 dan EMA 60 nya. Sudah sempat kita viewkan kalau bisa berhasil di break di wilayah sini tanggal 23 Februari kemarin ya. Mungkin menguji EMA 100 sampai dengan EMA 200 nya. Hari ini sudah berhasil tutup di atas EMA 200 dan fix ya, nih tutup gap besar di sini ya, tutup gap besar di Oktober lalu, jadi penantiannya cukup panjang nih. Kalau dari Oktober berarti 18 Oktober ya, mungkin 2,5 bulan lebih ya. Tapi kongres juga sebelumnya masih di wilayah area sideways-nya, ternyata sudah berhasil break dalam ya 1 minggu ya. Ini 5 hari perdagangan terakhir, 1, 2, 3, 4, 5-nya menarik. Jadi minggu ini cukup menarik untuk pergerakan dari batubara, khususnya di PTBA. Coba kita lihat secara asing. PTBA hari ini akumulasi cukup besar ya dibandingkan dengan ya, ini kalau kita lihat dari awal Februari ya sampai dengan hari ini akumulasinya lebih masif ya. Ini kalau kita perhatikan dari bulan 2 di sini ya, awal bulan 2 sampai dengan hari ini akumulasinya sudah berada di wilayah 60 ya, secara trennya meningkat terus. Ini cukup menarik untuk pergerakan PTBA. Oke, bagaimana dengan PTBA? Mungkin target terdekatnya menguji area 4170-annya ya, sampai dengan 4180-annya. Mungkin bisa diperhatikan wilayah ini sebagai area resist ya teman-teman ya. Oke ya, 4170 sampai dengan 4180 ya. Oke, mungkin segini ya, mungkin 4100 bisa perhatikan juga sebagai area resistnya teman-teman. Target kita akan ke wilayah ini ya untuk pergerakan PTBA. Kemudian ada sahamnya Pak Menteri. Nah, sahamnya Pak Menteri ada Adaro Energi. Adaro hari ini mungkin BP ya, enggak BP apa, maksudnya sama-sama aja, nggak kemana-mana. Closing di bawah openingnya ya, 2990 pergerakan PT Adaro Energi. Meskipun kalau secara candle kita lihat merah ini ya, ini tapi untuk secara volumenya nggak besar pembuangannya. Untuk secara swastiknya di ada dead cross ya, untuk pergerakan MACD tapi masih cenderung positif. Untuk pergerakan Adaro sendiri target kita masih akan menguji wilayah ini ya teman-teman ya. Coba kita tarik berarti sini ya, wilayah 3000-annya sebagai area resist pertamanya, dan juga ada gap di sini ya. Setelah itu mungkin ada di wilayah sini ya,
lebih panjangnya di 3250-an untuk pergerakan Adaro. Coba kita lihat kalau Adaro seperti apa ya akumulasinya ya. Masih ada buangan tapi cenderung mengecil ya kalau dibandingkan dengan hari kemarin. Untuk Adaro mungkin bisa perhatikan dulu. Kalau untuk yang sudah punya mungkin bisa perhatikan nanti wilayah-wilayah supportnya. Yang pertama ada di 2879, 2880 berarti ya, 2880 untuk pergerakan Adaro Energi. Apabila berhasil menguat, target resistance pertamanya ada di 3100-an ya. 3100, 3000 sampai dengan 3100 nih. Sorry, 3100 sampai dengan 3110 nih sebagai area resistance pertamanya pergerakan Adaro. Kemudian saham perbankan masih cukup menarik ya sebenarnya ya. Ada saham BBRI. Saham BBRI hari ini meningkat ya, closingnya di atas EMA 60. Masih akan menguji sampai dengan EMA 20 nya ya, 4800 ya, belum tertembus. Hari ini menguat 1,27%, 4780 ya, targetnya masih di 4800 sampai dengan 4900 untuk target resist yang belum tertembus ini 4900 masih cukup kuat ya. Secara pergerakan yang masih dingin mulai melandai. Secara pergerakan swastik sudah ada golden cross yang cukup menarik untuk pergerakan Bank BBRI. Secara asing masih terus akumulasi hari ini 100 miliar lebih ya, 109 miliar. Ini cukup menarik untuk pergerakan Bank BRI. Bagi yang belum punya bisa antri sampai dengan 4700 sebagai area support pertama dengan last supportnya di 4530-an BBRI. Kemudian Bank Mandiri ya, Bank Mandiri sudah mulai masuk ke wilayah range sideways kita sebenarnya ya, sudah mulai masuk. Kemungkinan akan sideways, berarti kalau mungkin kita tarik agak panjang seperti ini ya untuk area sidewaysnya. Hari ini BBRI juga menguat, BMRI juga menguat 1,24% ya, masih tertahan di EMA 20 nya. Target BRI terdekat ada di sini ya, belum tertembus-tembus nih. Ini kalau kita lihat di sini juga ada, di sini ada resistnya ya di 10.550-an pergerakan Bank Mandiri. Bagaimana dengan asing? Asing hari ini mulai masuk lagi, lebih besar dari kemarin, 85 miliar net buy-nya. Jadi ini cukup menarik dengan pergerakan angka yang positif secara gain. Ini menunjukkan hal menarik. Jadi kalau mungkin kemarin sudah kita infokan, kalau yang masuk di area 10 ribuan ya lumayan ya, udah 2,5%-an, 2,2%-an ya untuk gainnya lumayan nih untuk pergerakan BMRI. Kemudian kalau kita ulas semua untuk perbankan besarnya ada BBCA ya. BBCA juga hari ini menguat ya 0,29%. Ini kalau yang merhatikan, kita sudah gambarkan ini hari ini juga tertahan pas di area yang kita gambarkan ya, sebagai kalau kemarin jadi support, sekarang jadi resist pertamanya di area 8.600-an ya, 8.700-an untuk pergerakan BBCA-nya belum tertembus. Kalau bisa tertembus mungkin akan menguji di 8.775-annya ya, bertepatan dengan EMA 20-nya untuk pergerakan BBCA. Secara pergerakan yang masih memang masih ada pelemahan. Secara pergerakan swastik mungkin dalam beberapa waktu dekat untuk line-nya ini akan ada golden cross ya. Kita berharap aja untuk BBCA, kita berdoa juga untuk bisa segera golden cross, jadi akan ada penguatan kembali. Untuk target pertama kita 8.850 sampai dengan area 9.000 sebagai resistnya untuk pergerakan BBCA. Kalau asingnya coba kita cek sedikit. Ya memang secara teknikal masih oke, tapi untuk asing memang ada buangan ya cukup banyak untuk Bank BBCA. Kalau kita lihat secara pergerakan dan pergerakan harganya dari 10 hari 11 hari ke belakang, mungkin bergeraknya masih 8.600 sampai dengan 8.750-an ya. Memang belum nembus 8.800-an untuk pergerakan BBCA. Masih di sini-sini aja untuk pergerakan BBCA-nya. Kalau yang mau entry bisa perhatikan wilayah 8.550 sampai dengan 8.600 untuk pergerakan Bank BBCA. Kemudian ada BPNI, Bank Negara Indonesia.
hari ini melemah ya untuk BBNI. Memang kalau BBNI ini sedikit agak berbeda dengan big caps perbankan lainnya, karena memang BNI ini kalau tidak mendahului justru telat gitu. Kalau kita lihat hari ini, kalau teman-temannya tadi sudah mulai baru mulai ada pelemahan, kalau BBNI memang sudah agak lama sejak pertengahan bulan Februari kemarin pelemahan. Ya, kalau kita lihat dari sini mulai 10 Februari sampai dengan hari ini ada pelemahan ya. Tapi kalau kita gambarkan ya, dari jauh ini bisa bentuk pattern ini ya. Nih sebenarnya jadi ada pelemahan, jadi kalau semoga aja kalau dia ini secara garis kita juga ini sudah pas, kalau ini diteruskan 3 hari atau 2 hari ini mungkin pas bersentuhan dengan garis ini sebagai titik kumpulnya MA nya nih ya untuk pergerakan BBNI. Target terdekat kita masih menguji area 9.200 dengan resistnya kuat di 9.600 yang belum tertembus pergerakan BBNI-nya. Bagi yang mau spek buy bisa perhatikan untuk selama masih tertahan di area 8.800-an, ini masih cukup menarik pergerakan BBNI ya. Semoga aja untuk BBNI akan terus ada penguatan, karena kalau secara swastik sudah terlalu lama di wilayah perboknya. Semoga akan kembali ke wilayah netral dan juga bisa naik menguat kembali. Bagaimana dengan akumulasi asingnya? Setelah kemarin ada akumulasi, hari ini ada jualan juga cukup masif, mungkin ngeluarin barang aja nih ya karena mau turunin. Karena kalau bicara bulan Maret itu untuk perbankan-perbankan besar ini kan biasanya bagi-bagi dividennya di Maret ya, pertengahan sampai dengan akhir Maret. Semoga aja, apalagi kalau tahun ini secara kalender sudah masuk bulan puasa, jadi untuk kebutuhan orang-orang terkait dengan ekonominya secara ekonomi mikro di bawah juga bisa berkembang. Masuk bulan lebaran cukup menarik ya, selain nanti ada konsumer yang biasanya cukup ramai di bulan puasa mendekati bulan lebaran. Jadi bulan 3 ini kalau harganya masih di sini, view kita ini masih cukup murah ya. Jadi untuk teman-teman bisa perhatikan kalau range harganya pergerakannya di tertingginya di 9.350 sampai dengan 8775 nya untuk pergerakan secara closingnya. Ini masih cukup menarik ya untuk pergerakan BBNI ke depan ya. Target kita 9.200 untuk target dekatnya. Oke teman-teman, kemudian masih ada beberapa saham lainnya. Yang berikutnya ada Telkom. Oke, saham telekomunikasi ini melemah hari ini. Memang Telkom 1,27% teman-teman, tapi justru ini bisa diperhatikan ya untuk wilayah-wilayah entry-nya nanti. Kalau kita lihat memang ada pelemahan dulu ya, karena sempat menguji area MA 100 tapi belum berhasil break ke atas lagi ke MA 200 ya. Kalau berhasil masuk ke wilayah ini lagi, view kita masih akan menguji sampai dengan MA 200 nya. Perhatikan wilayah Telkom untuk entry-nya di 8350 nya ya, pergerakan Telkom hari ini. Untuk pergerakan asingnya ya ini mungkin turun sehubungan dengan ada distribusi juga, tapi kalau kita lihat secara pergerakan angka distribusinya hari ini nggak terlalu besar ya untuk pergerakan Telkom. 17 miliar kalau kita lihat dibandingkan dengan kemarin ataupun 10 hari lainnya, memang ini masih lebih tinggi secara akumulasi. Itu teman-teman ya pergerakan saham Telkom. Berikutnya yang menjadi view kita ini Excel Axiata. Ya, setelah 6 hari perdagangan terakhir melemah secara beruntun, hari ini Excel ada penguatan 0,9% ya. Apalagi sudah masuk ke wilayah supportnya juga. Ini kalau kita cek di sini wilayah supportnya di sini ya. Ya, sudah masuk ke wilayah supportnya pergerakan Excel Axiata. Teman-teman bisa perhatikan untuk wilayah entry-nya sampai dengan area 2000 ya, 2000 untuk area entry-nya sekarang sudah mulai mendekati support teman-teman, dengan target terdekat 2220-nya untuk Excel Axiata ya. Karena penurunannya juga sudah sangat masif kemarin dalam 6 hari perdagangan terakhir. Hari ini mulai ada akumulasi sedikit ya, yang menarik menunjukkan hal positif. Jadi perlahan mulai ada pembelian. Meskipun sebenarnya kemarin sudah ada akumulasi secara asing ya, hari ini mungkin sempat keluar lagi. Oke, untuk pergerakan Excel
Tapi untuk secara pergerakan pergerakan candlenya ini masih cukup menarik ya teman-teman, untuk pergerakan saham XL Axiata. Target terdekat kita untuk wilayah entry-nya ada di 2000, untuk target TP-nya ada di 2220-an atau mungkin 2200 sebagai angka psikologisnya. Teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk saham yang menjadi wishlist kita teman-teman ya. Mungkin sementara itu aja dulu teman-teman. Sekali lagi, untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini berkembang tiap hari dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Apabila ada masukan, boleh masukkan di komen. Silakan ketik aja kalau ingin sesuatu yang dibahas atau ada kritik, saran, bisa langsung komen ya. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.